Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Mohon maaf saya tutup dulu mic-nya karena khawatirnya nanti kepencet-kepencet tidak jelas akan suaranya jadi numpuk-numpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bergabung. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin lebih ke koordinasi apa-apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Tapi kembali lagi saya perlu disclaimer dulu satu. Saya bukan dari pihak Kementerian Desa. Itu udah clear. Yang kedua, konteks ini adalah lebih pada kepedulian kita terhadap kawan-kawan atas apa yang menimpa kawan-kawan terkait dengan tidak adanya nama kawan-kawan di dalam SK. Yang kedua, kita mencoba melakukan pemetaan di awal. Jadi kenapa kita belum melakukan pemetaan di awal supaya kita tidak salah memahami permasalahan dan memahami kondisi. Hari ini saya perlu sampaikan ke kawan-kawan yang sudah mengisi data pendataan TPP terkena dampak kebijakan itu ada 442 yang sudah mengisi Google Form. Nah, kemudian yang sudah mengisi kronologis ada 44 orang. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa mesti mengisi pemetaan, kenapa mesti mengisi kronologis. Satu, dengan mengisi pemetaan kita jadi tahu sebarannya seluas apa. Dari data yang sudah masuk, kita terima sampai hari kemarin, kita kemudian bisa tahu bahwa ada jumlah 400 lebih yang kemudian itu tersebar di 127 kabupaten, 27 provinsi. Itu per hari kemarin. Saya nggak tahu apa data yang masuk sampai hari ini karena ternyata ada tambahan yang cukup signifikan dari 420-an. Ini tadi sudah 440-an. Berarti ada tambahan 20 data yang apakah itu datanya hampir sama dengan yang sudah ada atau kemudian datanya berbeda. Nah, itu nanti kita akan olah lebih lanjut. Dari semua data itu kita akan olah, kemudian kita jadikan satu apa pemetaan seserius apa permasalahan yang kemudian terkait dengan pengelolaan dari teman-teman tenaga pendamping profesional. Dan kalau kita lihat dari sebaran provinsi di Indonesia yang ada tenaga pendampingnya ada 37, sementara 27 ternyata ada masalah. Berarti ini cukup serius. Ini yang kita coba cermati. Nah, oleh karenanya kemudian kita kemarin juga di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, termasuk koordinasi dengan pihak ombudsman, kemudian kita meminta konsultasi lah tahapan-tahapannya seperti apa, karena saya melihat memang ini bisa jadi masuknya ke maladministrasi, dan kalau maladministrasi maka masuknya nanti mesti ke ombudsman. Nah, kemudian dari semua data yang sudah kita himpun, kita kemudian berkirim surat secara resmi yang kawan-kawan mungkin yang ada di grup sudah tahu bagaimana kita membuat surat permintaan untuk kemudian melakukan kepada BPSDM tentang kita mengingatkan bahwa ada administratif yang tidak tepat dan seterusnya yang kawan-kawan sudah baca sendiri suratnya. Nah, saya perlu sampaikan kenapa kemudian kita menyampaikan kepada teman-teman di grup untuk tidak keluar. Apapun informasi yang ada di grup tidak perlu disebarluaskan karena memang ini salah satu yang kita sudah temukan ada satu berita online yang ketika saya lihat bahasanya itu sepertinya dari tempat kita, informasinya dari tempat kita. Tapi oke, saya tidak ingin memperpanjang itu atau mencari tahu siapa
yang menyebarkan, tetapi saya berharap kerjasamanya. RPDN dalam konteks ini melakukan pendampingan ini lebih dalam hal keterpanggilan. Nah, kemudian ketika kemudian kawan-kawan ini tidak kemudian bersama-sama menjaga atau bekerja sama, pastinya kami akan sangat kecewa. Nah, kenapa? Karena sedari awal kita sudah sampaikan bahwa ini adalah urusan keterpanggilan, ini adalah urusan yang amatir. Amatir itu artinya kita tidak bicara profesional. Artinya dalam hal ini lebih pada profesional dalam urusan melakukan kegiatan advokasi. Jadi kalau kita bicara profesional itu setiap apa yang kita kerjakan harus ada harganya, harus ada nilainya ketika membantu dan seterusnya. Nah, kami melakukan ini sampai hari ini kawan-kawan bisa cek nggak ada satupun yang kemudian kita menyampaikan nomor rekeningnya RPDN atau nomor rekeningnya Suryo Koco dan seterusnya. Ini artinya lebih pada karena kecintaan kita. Jadi amatir itu lebih berasal dari kata amor. Amor itu cinta. Artinya karena kami mencintai kawan-kawan sehingga kami melakukan ini. Kita melakukan komunikasi ke ombudsman dan seterusnya. Saya yang tidak berhitung tentang waktu saya yang terbuang, tentang apa lain-lain dan seterusnya. Nah, kemarin hari ini kita sudah berkirim surat kepada BPSDM, tembusannya kepada Kornas sudah diterima, kepada Inspektorat sudah diterima, jawabannya sudah jelas bahwa akan ditindaklanjuti. Dan standarnya Inspektorat memang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat yang saya screenshot, itu adalah Sekretaris Inspektorat Kemendes, menyampaikan bahwa itu akan diproses dengan jalur si pemandu. Kemudian kita juga sudah kirimkan ke Kementerian PAN-RB karena kami menurut menurut kita salah satu yang apa perlu kita notifikasi juga ke sana. Menteri Desa udah kawan-kawan juga sudah lihat screenshotnya. Japri saya ke Menteri Desa, jawabannya seperti apa. Kemudian Ombudsman terakhir juga apa yang kawan-kawan lihat nama yang ada di situ boleh di googling itu adalah ketua dari Ombudsman dan beliau sudah menyampaikan bikin apa ke instansi terkait dan tembuskan ke ombudsman. Saya kemudian tembuskan ke ombudsman sebagai apa satu proses yang memang diarahkan oleh beliau. Nah, kawan-kawan yang perlu saya sampaikan yang lain adalah satu, kita RPDN akan membantu, akan melakukan pendampingan atau advokasi dengan semaksimal yang kita bisa. Dan kemudian perlu kita pastikan, perlu kita disclaimer dulu bahwa RPDN tidak menjanjikan apapun. Artinya menjanjikan ini sukses, teman-teman akan dikontrak lagi dan seterusnya enggak. Tetapi akan berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk teman-teman kita akan lakukan. Nah, kalau dari tanda-tanda yang sekarang sudah ada, insya Allah respon-responnya baik. Ah, saya belum mendapatkan update dari teman-teman yang di dalam tentang rapat PPK ya. Hari ini informasi yang saya dapat adalah teman-teman PPK dikumpulkan untuk dilakukan koordinasi. Semoga ini menjadi bagian yang menjadi catatan mereka bahwa ini nggak main-main, ini serius ini. Ada data yang kemudian apa sudah siap. Kenapa saya selalu sampaikan penting untuk data, ya karena hal-hal yang seperti ini, ketika kemudian kita menyampaikan ke BPSDM, umpamanya kami bisa menyebutkan ada 420 sekian data yang kami punya, ada sekian 127 kabupaten yang kemudian ini ada permasalahan, ada 27 provinsi. Pemetaan itu menjadi penting supaya kita ngomongnya juga enak. Nah, yang kedua, setelah saya lihat apa
Google Form yang kita bagikan ke teman-teman tentang kronologi, saya melihat masih teman-teman agak kurang teliti ketika membaca instruksi atau membaca arahan. Jadi yang masuk di file yang apa yang ada di kronologis itu beberapa mengirimkan filenya adalah surat klarifikasi, bahkan ada yang mengirimkannya file surat untuk peninjauan kembali. Satu, RPDN tidak pernah merekomendasikan untuk mengirim surat peninjauan, tidak pernah. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti grup pasti tahu, kita nggak pernah ada arahan untuk kemudian mengajukan surat peninjauan. Kita hanya memberikan arahan permohonan klarifikasi. Kenapa permohonan klarifikasi ini penting? Dan kemudian ada bukti bahwa sudah dikirimkan dan seterusnya. Dan bukti-bukti ini saya pastikan kita belum minta, silakan disimpan dulu pada saatnya nanti dibutuhkan. Nah, kenapa itu perlu dilakukan, perlu secepatnya? Karena memang secara administratif itu ada batas waktu harus direspon. Jadi 14 hari setelah pengajuan itu harus direspon. Karena kenapa kemudian kita mendorong itu? Nah, supaya kita punya bukti bahwa kalau hari ini tanggal 5 sudah pada terkirim, maka tanggal 19 adalah batas akhir mereka harus memberikan jawaban, harus memberikan respon atas klarifikasi, bukan kemudian atas permohonan permohonan peninjauan. Saya nggak tahu konsep yang peninjauan itu yang dari mana, tetapi sekali lagi RPDN tidak pernah mengarahkan untuk membuat permohonan peninjauan. Kenapa kita tidak bicara tentang peninjauan? Karena tahapan prosesnya kita mulai dari kita mendapatkan klarifikasi dulu. Kenapa saya tidak masuk dalam data? Itu klarifikasi yang kita mintakan. Ketika kemudian dari BPSDM tidak bisa menyampaikan itu alasannya, maka kita bisa memasukkan itu bagian dari maladministrasi. Ketika maladministrasi, maka kemudian nanti kita bermohon kepada Ombudsman untuk membantu menyelesaikan. Jadi nantinya akan kemudian para pihak ini akan membantu menyelesaikan supaya administrasinya jadi benar. Nah, kalau administrasinya jadi benar, otomatis kawan-kawan yang memang tidak punya catatan, artinya tidak sedang mendapat masalah, artinya sedang tidak nilai evaluasi kinerjanya bagus, tidak sedang melakukan double job dan seterusnya, itu kemudian akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam SK yang baru. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan kenapa saya terakhir kemarin untuk bergabung saya tidak bebaskan begitu saja karena sepertinya beberapa teman-teman saya sudah ingatkan kalau membagi atau mengajak orang bergabung itu pastikan dulu semangatnya sama. Nah, tapi kemarin kan masuk dengan orang-orang yang semangatnya beda. Ya bukan apa-apa, artinya kita kita tidak diberi ucapan terima kasih pun nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian udah terima kasihnya nggak ada, kemudian mengumpat gitu kan. Saya sedang mencari panggung, kemudian ini hanya untuk keperluan pribadi saya dan seterusnya. Ya saya masih manusia, saya bukan malaikat, jadi saya nggak terima dengan itu. Makanya yang seperti itu kemarin kita keluarkan dari pengalaman itu, maka kemudian sekarang kalau artinya nggak melakukan jabri ke saya, minta untuk bergabung, nggak mungkin saya approve. Kenapa? Karena kamu harus sadar bahwa dari awal itu kamu yang minta. Nah, kalau yang kemarin kan saya agak longgarkan itu saya berpikir kawan-kawan akan melakukan seleksi nih. Siapa-siapa yang satu frekuensi yang diajak masuk. Ternyata rada sembarangan. Artinya rada sembarangan. Mungkin orang-orang yang dengan emosi tinggi dan seterusnya dibawa masuk kok terus ada kekecewaan dengan pihak lain kok saya yang diumpat kan gitu. Sementara saya tidak ada
dalam urusan-urusan dia ketika mungkin oh ada partai dari pendukung Caimin, ada apa dan sebagainya. Loh, saya kan nggak ada di wilayah itu. Kenapa kemudian saya yang kalian hujat gitu loh. Saya ini dalam konteks ini murni membantu, saya hanya ingin membantu. Dan apa dari kawan-kawan boleh cek siapa yang kemudian pernah saya japri, saya minta uang rokok, saya minta uang kopi, nggak ada. Sampai hari ini, sampai di level ini, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan para pihak, termasuk yang apa kantor staf presiden juga sudah saya kirim. Artinya, kalau kemudian apa saya sampaikan, apa yang sudah saya lakukan sampai hari ini, sampai detik ini, setidaknya optimal yang saya lakukan sudah apa ibarat kata sudah selesai. Saya membantu secara maksimal administratif. Nah, bahwa kemudian tahap berikutnya akan kita lihat itu dalam 14 hari ke depan. 14 hari ke depan karena memang secara aturannya bahwa surat itu nanti akan mendapatkan respon apa enggak. Kalau tidak mendapatkan respon, maka kemudian disitulah pelayanan kepada publik itu tidak berjalan dengan baik, kemudian atau kepada internal tidak berjalan dengan baik, kemudian kita dorong untuk apa kita bawa ke ombudsman. Ombudsman pun sudah menyampaikan bahwa kapasitas mereka hanya membantu menyelesaikan tidak dalam konteks membantu teman-teman supaya uh, ada perubahan SK dan namanya masuk. Itu sekelasnya ombudsman itu menyampaikan seperti itu. Nah, karena ombudsman saya lihat bahwa oh ombudsman akan main sampai di wilayah ini nih. Di wilayah yang lain berarti kita perlu lakukan. Nah, ini yang kemudian saya perlu forum ini saya gelar lebih pada memberikan pemahaman kepada kawan-kawan bahwa saya melakukan atas dasar apa, agenda saya apa, itu apa supaya kawan-kawan paham. Jadi kalau toh kemudian artinya bukan saya kemudian apa nggak mau diajak komunikasi, tapi kalau kemudian apa setiap sesuatu kemudian telepon ke saya dan seterusnya ya mohon maaf saya juga ada kegiatan-kegiatan lain ini bagian yang saya bisa bantu tanpa kita harus telepon-teleponan tanpa harus kita curhat-curhatan itu saya tetap melakukan dan tahapan-tahapan ini seingat saya juga sudah sampaikan ke kawan-kawan terutama yang sudah masuk di awal-awal itu apa-apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian kawan-kawan memulainya grup ini, kawan-kawan bisa melihat grup itu yang buat bukan saya, yang buat si Bang Super ya. Jadi Bang Super Siregar yang membuat. Kenapa Bang Super Siregar membuat? Karena di salah satu forum kemudian cerita itu kemudian saya sampaikan, ya kalau mau kita advokasi, kamu bikin grup, nanti saya masuk ke situ. Kemudian Bang Super menyampaikan ke saya, sudah ada grupnya, silakan. Karena ini kembali lagi karena cara mengelola grup kan masing-masing kita mungkin punya pemahaman yang berbeda. Makanya saya bilang, Bang Super, tolong saya dijadikan admin. Kenapa saya minta dijadikan admin? Supaya saya lebih enak menata. Kemudian akhirnya saya bikinlah apa deskripsinya saya bikin, kemudian aturan-aturannya saya bikin dan seterusnya supaya apa agenda kita ini adalah agenda untuk kesuksesan bersama. Ini bukan bicara tentang perjuangan Suryo Koco. Ini adalah cerita tentang perjuangan kawan-kawan yang Suryo Koco dan RPDN itu hanya membersamai. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kira-kira itu kawan-kawan yang saya bisa sampaikan dan saya pastikan forum-forum seperti ini saya selalu sampaikan ini adalah untuk forum kita saja, forum kawan-kawan sendiri, jangan kemudian disebarluaskan. Walaupun nanti setelah ini saya rapikan jadi tayangan di YouTube, kemudian saya bagikan linknya. Link itu adalah YouTube YouTube yang apa kita set unlisted.
Unlisted itu apa? Unlisted itu kalau nggak punya link nggak bisa buka. Jadi kalau buka apa YouTube-nya RPDN Relawan Desa, maka forum-forum yang kayak gini nggak mungkin ada di situ. Kawan-kawan hanya bisa membuka kalau dapat linknya. Nah, link itu hanya saya bagi di grup, tidak saya bagi kemanapun. Namun kawan-kawan juga bisa memahami bahwa ada bagian-bagian yang cara main kita mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang mungkin pernah menjadi pendamping teman-teman, advokasi teman-teman, mungkin dengan asosiasi pendamping, dengan apa persatuan pendamping dan seterusnya. Setiap orang punya caranya, setiap orang punya gayanya, setiap organisasi juga punya cara dan gayanya masing-masing. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Setelah ini kawan-kawan bisa open mic langsung. Mungkin sebelum ke kawan-kawan, karena ini Bang Super Siregar sudah ada di sini, silahkan memberikan apa cerita tentang memulainya grup ini kayak apa. Bang Super silahkan berbagi cerita supaya kawan-kawan paham. Jangan kemudian berpikir, ini Suryo Koco ngetrik aja dan seterusnya. Supaya sama-sama enak. Silakan Bang Super sebelum ke kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Pak D, terima kasih. Ya, bagi kawan-kawan, perkenalkan saya Super Flower Siregar, TPP di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang lokasi tugasnya di Kecamatan Tarabintang. Kronologi memang sudah tadi dijelaskan Pak D, itu benar semua. Jadi saya pada tanggal 31 Desember, tepatnya jam 11 siang itu membuat grup ini, grup kawan terkena dampak atas SK TPP yang terbaru. Jadi atas seizin Pak D, dan Pak D bersedia membantu bagi rekan-rekan yang mau menyampaikan klarifikasinya ke BPSDM. Jadi karena ada yang terkendala jarak, mungkin jauh tidak sampai bisa menembus ke kementerian. Jadi saya mencari seseorang. Jadi Pak D bersedia dengan tulus tanpa imbalan apapun dengan memberikan arahan dan petunjuk sehingga terbentuknya grup ini. Itulah awal mulanya kenapa ada grup KTD. Seiring waktu saya juga mencoba untuk menindaklanjuti arahan-arahan yang disampaikan Pak D. Dan hari ini kami sudah menyampaikannya Pak ke Korkap kami yang terpilih. Dan Korkap pun terbuka Pak menerima surat klarifikasi kami ke Bapak, ke beliau. Jadi sampai perjalanan kami masih di sini Pak. Jadi masih menunggu Pak bagaimana nanti tindak lanjut klarifikasi ini. Dan juga sudah kami teruskan juga ke tembusannya ke Menteri Desa, Menteri Kepala BPSDM dan Pak Kornas. Dan teman saya ada tanggapan, saya memang tidak ada tanggapan Pak, ada tanggapan dari Kornas bahwa tembusannya juga diteruskan ke PPK wilayah masing-masing. Jadi kendalanya memang kami terlalu segan meminta juga, tapi syukur puji Tuhan Pak Kornas juga open, dia memberikan langsung mengirim nomor PPK yang mau ditujukan. Itu pengalaman dari teman kita, salah satu teman kita yang terdampak juga Pak. Jadi hari ini sampai di situ Pak, masih perjalanan kami, mudah-mudahan Pak D juga tetap memantau, memberikan informasi bagaimana Pak, kami pun masih membutuhkan pekerjaan ini. Semoga ada titik terangnya Pak. Kira-kira seperti itu Pak, informasi dari saya. Terima kasih Pak. Oke ya, jadi kawan-kawan, ini pernyataan langsung kalau memang berbohong si Super Siregar ini, ya dia yang berbohong. Saya tidak dalam konteks menyampaikan kebohongan.
Saya memang membaca yang Super Siregar waktu itu tulis di salah satu grup, kemudian saya melontarkan, loh kalau memang mau kita dampingi ya kamu inisiasi, kira-kira seperti itu. Kemudian Bang Super Siregar menginisiasi membuat grup, dan kemudian saya menyampaikan itu nggak hanya ke Bang Super Siregar. Jadi ada beberapa yang kemudian sudah berkomunikasi ke saya, jawaban saya sama. Kalau iya, ya kamu yang inisiasi. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Kenapa bukan saya yang membuat grup? Karena jejak digitalnya jadi jelas. Kawan-kawan kalau lihat grupnya itu akan tertulis di situ siapa yang bikin, bukan Suryo Koco yang bikin. Itu Super Siregar di situ. Jadi dari data grup kan kelihatan tuh siapa yang bikin ke tanggal berapa, jam berapa. Dan tidak ada Suryo Koco di situ. Yang ada adalah Super Siregar yang membuat grup. Jadi bukan kemudian saya yang berinisiatif. Saya memberikan ide untuk silakan membuat grup, tapi bukan saya yang bikin. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Jangan sampai kemudian orang menyerang saya, ini memanfaatkan dan seterusnya. Ya karena buktinya kamu yang bikin. Ya saya nggak bisa mengelak kalau dengan data itu. Kalau ini kan saya bilang, ini Super Siregar yang bikin dan kemudian saya diinvite. Saya kemudian minta jadi admin. Bahwa kemudian kalau ada hal yang kurang tepat dan seterusnya, ya tinggal diruntut aja ketidaktepatannya di mana. Tapi sejauh ini yang saya sudah lakukan, semoga kawan-kawan juga memahami secara alur, saya jelas tahapan alurnya saya sudah sampaikan dari awal. Ini tahapannya begini dan seterusnya, semua dokumen silakan silakan disimpan dengan rapi dan seterusnya. Setidaknya itu adalah bagian-bagian yang saya paham bahwa ada kalanya nanti dibutuhkan. Taruh kata, oke nih, karena kita nggak ngerti apa yang terjadi. Taruh kata nih ada trik nih. Kemudian, oke, ditambah waktu dibuka, tapi hanya sehari. Kalau kawan-kawan sudah mempersiapkan kan enak aja. Oh, semua tinggal langsung dilakukan share dan upload dan seterusnya. Dan perlunya forum itu saya berharap ya antar kawan-kawan ini saling membantu gitu loh. Bahwa kemudian ketika ada masalah apa ya sampaikan di grup dan kawan-kawan yang lain bisa saling membantu. Inilah perlunya kebersamaan yang saya maksudkan. Dalam kebersamaan kawan-kawan saya hanya membersamai. Jadi dalam kesulitan kawan-kawan ini saya ini hanya menemani saja dan memberikan taruh kata nih, oke pengalaman saya kayak gini, ini harus hati-hati. Karena saya pernah melakukan perjalanan ke sana, tikungan yang di sini ini agak rawan, hati-hati. Oh, saya pernah melakukan perjalanan ke sana, kalau mau nanjak di titik ini harus berhenti dulu, ganti gigi dan seterusnya. Ibarat kata seperti itu. Oke itu, kawan-kawan silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, menanyakan dan seterusnya, silakan. Ini sudah ada 54, berarti 53 di luar saya. Silakan. Langsung Halo open Pak mic, De. langsung bicara. Halo Pak De. Ya, silakan. Selamat malam. Saya Bagus dari Pekalongan Pak De. Ya, Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya sama Pak D dan Bang Super Siregar. Ah, Sebetulnya kalau yang sudah kenal Pak D lama pasti udah tahu lah kiprah beliau mendampingi atau membersamai pendamping desa seperti apa. Jadi saat SK keluar pun saya juga njabri ke Pak D. Ini loh ada kayak gini termasuk saya nggak masuk ya seperti itu. Jadi ya mungkin ini menjadi informasi bagi teman-teman yang baru juga, yang baru kenal Pak D, tentang kiprah Pak D seperti apa. Kalau kalau saya insya Allah ya sudah percaya sama beliau lah. Makanya ya ketika ada grup ya saya gabung dan mengikuti instruksi-instruksinya seperti apa. Seperti itu Pak D. Mungkin itu saja ya, hanya pengen mengucapkan terima kasih dulu terkait
langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh Pak D seperti itu. Oke, silakan yang lain. Kalau ada langsung open mic. Hikmatus, silakan. Sudah open mic. Iya, Yang lain? Ya, terima kasih Pak silakan. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. semua Pak Ade. Semoga Pak Ade sehat-sehat selalu. Saya juga ingin menambahi bahwasanya terkait mungkin kawan-kawan yang tiba-tiba masuk terus menganggap ini seperti apa ya? Seperti seolah-olah Pak Ade yang nolongin, malah Pak Ade pula yang memanfaatkan situasi kan seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru, sama seperti teman yang barusan ngomong, jam 9 pagi tanggal 31 Desember saya mengechat beliau Pak D yang sekitar jam 9.42 ataupun nggak sampai 1 jam langsung di respon sama Pak D karena saya memang yang minta bantuan karena saat itu saya panik nggak tahu kemana, tidak ada tempat untuk mengadu karena sekelas Korkap pun yang harusnya sumber informasi malah itu tadi perlakuan yang nggak setara. Mereka malam tanggal 30 Desember malam sudah buat grup dengan nama-nama yang ada di SK yang baru. Sementara kami yang nggak ada namanya sama sekali nggak tahu mau kemana. Sampai akhirnya saya teringat ke Pak D karena Pak D dulu saya sering ngikutin di sarapan SDGs. Sering banget hampir setiap hari walaupun kadang-kadang sambil dengar, sambil enggak, sambil masak ya Pak D. Tapi itu alhamdulillah rasanya direspon aja tuh udah seneng banget apalagi sampai saat ini ya. Jadi memang saya yang memohon supaya dibantu sama Pak D gimana langkahnya dengan kondisi seperti ini Pak D mohon bantuannya sepertilah kira-kira chat saya kemarin. Dan alhamdulillah beliau respon dan sekitar jam 11 saya ikut dalam grup tersebut dan langsung sorenya eksekusi. Besok sorenya yang kita Zoom itu ya Pak D. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih karena mungkin di situasi yang liburan, tahun baruan, Pak di yang peduli tanpa iming-iming loh, tanpa iming-iming. Memang niat bantu kan gitu. Jadi sangat disayangkan kalau ada teman-teman yang berpikir bahwasanya kebalikannya gitu. Kita yang mau dibantu, kita yang minta tolong bantuan kan gitu. Dan sangat cepat banget gitu walaupun eh, ikhlas dibilangnya sudah agak ikhlas sih saya. Tapi di perjalanan secara eh, keinginan, harapan pasti tetap ada karena tapi setidaknya di saat hati sedang butuh untuk mengadu, Pak Adi lah orang pertama mungkin yang merespon gitulah. Jadi saya terima kasih banget ini sama Pak Adi terutama. Sehat-sehat selalu Pak Adi, mungkin sedikit dari saya dari Sumatera Utara, Langkat. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Silakan yang lain. Ah, Open mic. Kalau ada yang ingin menyampaikan, yang sudah open kamera mungkin ingin menyampaikan, silakan. Ada Hendrik, ada Mbak Lina, ada Lestari. Kalau mau menyampaikan, silakan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Mohon bantu untuk bagaimana cara membuat kronologi yang baik. Jadi, kalau untuk membuat kronologi yang baik, itu kemarin kita sudah kirimkan link Zoom-nya ya, link YouTube yang kemudian kita sampaikan silakan memanfaatkan ChatGPT yang sudah kita siapkan. Jadi kita sudah ada ChatGPT, asisten jurnalis, sudah saya berikan contoh di YouTube itu tentang apa yang harus ditulis dan seterusnya, perintahnya apa, kemudian nanti akan keluar cara setelah kemudian ada catatannya sudah ada, maka kemudian dibaca ulang, kalau ada yang terlewatkan, kemudian ditambahkan di chat di bawahnya, ada tambahan informasi apa dan seterusnya, tinggal ditulis saja, dia akan merapikan. Nah, kalau sudah dirasa cukup, maka itu tinggal diblok aja, selesai itu diblok, kemudian dipaste di Word, selesai di Word sudah oke, menurut kawan-kawan sudah cukup, ya, tinggal dijadikan PDF. Jadi yang dikirim ke kita dalam format PDF. Yang diupload di apa link link Google Form yang terbaru itu adalah file PDF-nya.
Kenapa saya butuh file PDF itu? Jadi mungkin kawan-kawan saya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kenapa kemudian saya membutuhkan itu tidak terkirim satu-satu ke nomor WA saya. Kira-kira kayak gitu yang saya perlu sampaikan. Jadi, oke, udah terlihat belum? Nah, ini kan begitu teman-teman me, sorry. Begitu teman-teman membagikan ke apa ke Google Form, maka kemudian saya bisa mendapatkan filenya dengan lebih gampang. Jadi di sini udah langsung semua yang mengirim sudah langsung saya download. Ada 44 yang sudah ngirim, saya tinggal sekali download, saya sudah dapat semua filenya. Nah, ketika saya sudah dapat semua filenya, maka kemudian saya bisa memanfaatkan GPT untuk membuat risalahnya seperti apa. Jadi inilah bagian yang kemudian, sorry. Jadi ketika kemudian semuanya sudah ada, saya sudah membuat project satu project di GPT saya sudah upload karena batas yang saya bisa itu cuma 25, semua sudah langsung saya upload di sini. Ketika semua sudah saya upload di sini, maka kemudian ketika saya meminta kepada GPT untuk membuat risalah gabungan kronologi, dia langsung membuat catatan yang catatan penggabungan dari semuanya. Risalah ini disusun sebagai dokumen kolektif, ya kan? Nah, kemudian di sini kondisi umum sebelum SK terbit, apa yang ada dan seterusnya, proses pengadaan kembali Desember. Dia membuat risalahnya rapi, gitu. Nah, kalau kemudian saya mendapatkan melalui Japri satu-satu kan saya yang lumayan repot gitu kan. Nah, bagaimana supaya tidak repot ya bagiannya itu dari 25 kronologi yang sudah terkirim, maka di sini uh, disampaikan berdasarkan keseluruhan kronologi dapat disimpulkan tidak diperpanjangnya kontrak TPP tahun 2026 itu dengan catatan dilakukan secara sepihak, tidak tanpa pemberitahuan resmi, tanpa penjelasan tertulis, tanpa mekanisme keberatan. Kemudian proses pengadaan kembali mengandung indikasi maladministrasi, tidak transparan, tidak akuntabel, berpotensi melanggar asas keadilan kepastian hukum. Nah, kemudian risalah dokumen awal, kemudian disampaikanlah bahwa risalah menjadi dokumen awal untuk klarifikasi administrasi, untuk advokasi kelembagaan, untuk pengaduan resmi ke Inspektorat, Ombudsman, dan Kemenpan RB. Nah, kemudian dasar penyusunan sikap organisasi dan langkah hukum. Artinya, dari GPT sudah kemudian memberikan pilihan opsi akan melakukan seperti apa ini. Catatan strategis untuk Pak D. Kalau kamu mau langkah lanjut yang bisa dilakukan, dia akan membuatkan versi khusus ombudsman atau versi siaran pers atau versi surat resmi RPDN ke BPSDM, videografis dan seterusnya. Nah, ketika bicara ini, setidaknya kalau untuk urusan ke BPSDM saya sudah lakukan. Nah, ketika di BPSDM sudah saya lakukan, maka dokumen-dokumen yang kawan-kawan membuat kronologis itu akan menjadi bagian dari dokumen pendukung ketika kemudian RPDN, kalau kemudian ada kesempatan RPDN secara resmi diminta untuk hadir dan bertemu dengan BPSDM, kami punya datanya, data kronologisnya ini. Silahkan Bapak pelajari. Dari ini intinya adalah begini, indikasinya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang lain adalah ketika ada di Google Form tentang pengisian data, yang kemarin kawan-kawan sudah ngisi dan seterusnya,
Di sana jelas sekali di bagian bawah dari Google Form itu ada satu catatan penting. Di dalam pendataan TPP terkena dampak kebijakan, kita sudah menjelaskan RPDN itu seperti apa, posisinya mengambil perannya seperti apa, nomor handphone saya ada di situ. Artinya kalau tidak tertarik, nggak ngisi juga nggak apa-apa. Tetapi pada saat ngisi, di bagian bawah itu jelas. Dengan mengisi data ini, maka Anda menyatakan memberikan kepercayaan kepada RPDN untuk melakukan advokasi dan pendampingan. Nah, ya kan, dan siap mengikuti arahan RPDN. Kenapa kemudian ini perlu kita tulis? Karena secara data digital ketika saya menyampaikan ada 442 orang yang memberikan kepercayaan kepada RPDN, saya tinggal kasih tunjuk linknya ini silahkan dilihat di dalamnya dan seterusnya. Nah, inilah bagian-bagian yang sering saya sampaikan, kenapa kita sangat penting memperhatikan pendokumentasian kegiatan, kenapa kita sangat penting untuk kemudian membuat catatan-catatan dan seterusnya. Jadi kira-kira itu kawan-kawan, jadi yang ada di situ ketika sudah nulis dan kemudian mengirim data, maka walaupun ini bisa dianggap secara sepihak, tapi secara sadar Anda mengisi dan dianggap sudah membaca bahwa memberikan kepercayaan kepada RPDN. Pada saat RPDN mungkin, oh ini akhirnya harus ke Ombudsman. RPDN Suryo Koco bisa menyampaikan bahwa saya mendapatkan mandat dari sekian orang untuk kemudian melakukan tindakan komunikasi, koordinasi, dan seterusnya. Jadi kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Semoga kawan-kawan mendapatkan tambahan pencerahan, penjelasan lebih terang benderang. Silakan Abdullah, langsung open mic aja. Oke, terima kasih Mas, Bang, Om, apalah gitu. Jadi pertama dengan sukarela kami sih merasa, kami dari Banten merasa terfasilitasi. Pertama karena ada respon dari Korsam kita yang coba berupaya dan akhirnya kami bisa dimasukkan ke grup gitu. Karena memang secara struktural kita, ini pengalaman kami di lapangan, secara struktural kita justru upaya seperti ini secara berjenjang tidak dilakukan di TPP. Nah, adanya forum seperti ini justru ini menjadi angin segar bagi kita. Sekurang-kurangnya ada ruang keluh kesah. Walaupun pada akhirnya kami berharap dengan media seperti ini kita bisa dilanjutkan begitu. Tapi sekurang-kurangnya ini punya ada gambaran gitu. Kita punya informasi yang lebih valid. Itu yang pertama yang ingin sampaikan, terima kasih. Yang keduanya, karena jujur salah satu kenapa kami masuk, kami berharap di kemudian hari ini ada follow up untuk kemudian kami bisa dikontrak kembali. Nah, harapannya kami berdoa semua, kita semua juga tetap solid. Kami melihat kalau ada teman-teman yang dari grup itu ada yang keluar karena bisa jadi pada hanya emosional sesaat segala macam. Karena memang sampai ada grup ini, sampai ada komunikasi tertentu ini, informasi itu kemana-mana. Orang akhirnya akan cari sumber, cari referensi. Jadi kami tidak ingin panjang lebar, hanya mensupport, berterima kasih dan berharap bahwa kita semua nanti bisa dipertemukan dalam momen yang sama. Dan mudah-mudahan saya meyakini kita semua yang ada di grup ini berharap ini bisa ditindaklanjuti dan pada akhirnya bisa keluar SK. Karena kebetulan kita pernah mendapatkan situasi yang sama pada tahun 2024 ya, pada saat bulan Januari, dan di Maret itu terbit lagi. Kondisinya hampir sama. Mungkin itu saja. Saya enaknya manggil Bang aja lah. Da Akang kayaknya senior ini. Ya, terima kasih. Salam buat semuanya. Jangan patah semangat, dan kami kalau misalkan ada hal-hal yang memang diperlukan dokumen pendukung gitu. Dan kami pun sama seperti yang lainnya, kami sedari awal Mas Suryo ini kan sering kita lihat gitu.
kami dari awal tidak pernah punya pikiran negatif, karena yang kita butuhkan itu kurang-kurangnya ada sandaran. Itu barangkali yang keduanya, kami berharap informasi apapun, bahkan ketika pun memungkinkan kita harus, misalkan pada akhirnya harus mempoloi ini dan harus berangkat secara pribadi-pribadi, kami tidak akan keberatan. Yang keduanya, jujur, di tahun 2024 hal seperti ini tidak terjadi. Nah, kan ke depan kalaupun ada ruang-ruang seperti ini, kita punya alternatif yang hari ini sedang kita semua laksanakan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum, salam Oke, buat semuanya. Waalaikumsalam. Silakan kawan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan, Hendrik atau Mas Abdurrahman, Abdurrahmah Dina. Silakan yang sudah open kamera kalau mau menyampaikan sesuatu. Atau kalau enggak, berarti kita anggap sudah cukup, tidak ada yang ingin mempertanyakan. Jadi, satu tahapan yang menjadi sangat penting adalah kawan-kawan jangan sampai tidak mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Artinya yang kemarin dilakukan upload dan seterusnya disimpan rapi untuk kemudian sewaktu-waktu dibutuhkan, udah tinggal ambil, taruh kata kalau ditaruh di handphone atau di laptop dijadikan satu folder tersendiri untuk keperluan-keperluan ketika nanti harus ada proses re-upload umpamanya. Yang kedua, terkait dengan komunikasi-komunikasi yang sudah dilakukan. Silakan yang seperti saya sudah sampaikan, ketika sudah ngirim PDF-nya ke Pak Menteri, screenshot. Ketika kemudian sudah mengirimkan PDF-nya ke apa eh, Kornas, screenshot dan seterusnya. Simpan itu sebagai bentuk bahwa kawan-kawan ini nggak diam, tapi sudah melakukan komunikasi. Kenapa ini jadi penting? Karena standarnya adalah bukti kita sudah melakukan komunikasi dan tidak ada respon, itu menjadi catatan tentang maladministrasi, kelemahan pelayanan. Itu yang menjadi catatan. Jadi ketika kemudian di grup ada yang menyampaikan, saya sudah kirim, nggak dijawab sama sekali, nggak dibaca. Ya kasar kata kalau saya bilang ya, mau nggak dibaca, mau nggak dibalas, nggak peduli. Tapi saya sudah punya bukti bahwa saya sudah kirim. Itu keperluan kita hanya itu aja. Bahwa ada bukti bahwa kita sudah melakukan pengiriman bukti permohonan klarifikasi. Ketika permohonan klarifikasi sudah dilakukan, secara administrasi pemerintahan ada batas 14 hari. Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada batasan 14 hari yang kemudian harus dilakukan respon. Ketika nggak ada respon, langkah lanjutannya kita enak melakukan. Saya sudah kirim surat pertama. Nanti begitu 14 hari, kirim klarifikasi yang kedua, tetapi isinya bahwa menindaklanjuti klarifikasi yang kami sudah kirim pada tanggal sekian dan seterusnya. Artinya, begitu sudah masuk yang kedua, itu bisa menjadi dasar untuk kita mengajukan permintaan bantuan ke Ombudsman untuk membantu mempertemukan kita dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kira-kira itu alur 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 yang sedang kita lakukan. Ketika kemudian ada ini pengecut ini nggak berani aksi dan seterusnya, ya maaf lah. Artinya saya juga nggak tahu itu siapa yang ngomong, karena kemudian saya keluarkan. Ya kalau ngomong pengecut, saya alhamdulillah bukan bukan bagian urusan kayak gitu. Kawan-kawan Pak bisa De, Pak De ngecek, punten, Pak De punten. Kami ya. hanya sekedar menguatkan. Jadi barangkali itu pilihan bagi mereka yang kemudian menganggap ini itu segala macam. Tapi bagi kami, dan saya yakin kita semua yang ada di Zoom ini bersepakat bahwa sudah dikasih jembatan pun sangat luar biasa. Gitu. Daripada kita berjalan sendiri-sendiri, sekurang-kurangnya kan ini satu, secara psikologi ada ketenangan yang kami rasakan. Bahkan teman-teman yang juga korcam segala macam, yang sama sekali tidak pernah ada kesalahan di admin segala macam,
mereka yang di SK kembali pun merasa terganggu karena seolah mereka menjadi kambing hitam. Nah, ruang-ruang seperti ini justru menjadi pencerah tidak hanya kita yang tidak keluar SK-nya, tapi bagi mereka juga yang terbebani secara berjenjang juga terobati dengan pola ini. Jadi kami mah hanya ingin menguatkan bahwa itu pilihan mereka barangkali Pak Ade. Kita harus go on terus. Terima kasih Pak Ade. Ya, jadi karena saya menghormati pilihan mereka, maka ketika di grup apa kira-kira tidak produktif, tidak membuat kita menjadi lebih solid ya saya keluarkan. Nah, itu memang cara saya seperti itu. Kalau mungkin kawan-kawan ada yang pernah ikut di grup-grup yang saya buat, saya selalu seperti itu, ngeser-ngeser yang nggak penting, udah langsung saya keluarkan. Kenapa? Karena di setiap komunitas itu yang harus kita jaga adalah suasana kebatinan yang sama. Kalau ada yang kebatinannya nggak sama, itu akan menjadi penyakit untuk kawan-kawan yang lain, kira-kira itu. Itu aja yang mungkin apa saya perlu sampaikan bahwa kalau sejauh ini saya melakukan pendampingan, kalau sudah saya niatkan, saya pasti akan selesaikan sampai sampai tuntas. Tidak mesti sampai berhasil, tetapi sampai tuntas pasti saya selesaikan. Karena kalau di forum saya selalu sampaikan, saya tidak menjanjikan hasil nih, tapi saya menjanjikan untuk kerja dengan optimal semaksimal yang saya bisa. Ibarat kata bagian-bagian yang mungkin kawan-kawan nggak kepikir kalau kemudian mau ke sana dan seterusnya. Ketika saya ada akses, saya buka supaya apa? Supaya lebih memudahkan jalan kawan-kawan. Kira-kira itu. Silakan ada yang lain yang ingin menambahkan atau Pak memberikan Ade, komentar. saya mohon maaf, saya masuk di grup, saya sekarang mau jujur, sebenarnya saya itu korcam dan posisinya saya itu memang SK keluar. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya merasa iba terhadap teman-teman, akhirnya saya inisiatif dan di forum ini saya mau terbuka gitu. Karena apa? Tadi tujuan saya satu, teman-teman tidak cukup mampu untuk bisa mengupayakan ini. Kalaupun saya secara pribadi aman. Mudah-mudahan semuanya juga tidak kemudian berpikir negatif soal saya bisa diterima, dan sampai kapanpun dari grup-grup yang lain pun seperti di BUMDes segala macam, saya memang sudah terlibat pada gitu. Jadi makanya saya nggak khawatir gitu. Tapi di forum ini saya juga ingin menyampaikan posisi saya gitu, supaya semuanya tidak berpikir kemana-mana begitu. Terima kasih Pak Dek, hatur nuhun. Oke, ya. Oke, nggak ada masalah. Jadi saya pun saya tidak pernah berpikir kemudian memastikan oh ini terkena dampak atau enggak dan seterusnya. Saya lebih pada yang ada di dalam kalau kira-kira ini tidak menyehatkan ya apa pasti saya keluarkan. Bahwa yang di dalam itu apakah steril? Kan ada ketika di chat itu kan ada juga tuh yang tanya steril apa enggak. Jawaban saya kan jelas, saya tidak perlu saya tidak kemudian pengen mengecek satu-satu, tetapi bahwa kemudian selama tidak mengganggu apa yang sedang kita kerjakan, ya nggak ada masalah. Kira-kira kayak gitu. Di forum juga saya ada kawan yang lain yang juga tidak masuk dalam terkena dampak, tetapi atas kepedulian dia, kemudian saya juga bisa sharing informasi apa nih ada data kayak gini kira-kira apa bisa nggak dicari celah-celah yang kemudian kita bisa lihat seperti yang kemarin kita ada di forum tadi pagi kalau nggak salah tadi pagi di forum ngobrol desa kan kemudian uh, tadi pagi apa kemarin ya yang kemudian oh Kemarin ternyata ada surat keputusan dari BPSDM yang saya terlewatkan. Kemudian saya minta datanya, kemudian saya masukkan dalam referensi yang harus saya pakai. Oh, ada surat keputusan BPSDM yang kemudian secara jelas bahwa di surat BPSDM itu menyebutkan bahwa dia harus menyampaikan hasil evaluasi kinerja. Dan untuk tahun ini 2025 untuk masuk ke 2026 itu tidak dilakukan. Tahun kemarin dilakukan. Nah, artinya kan ini ada mal administrasi nih.
Ini bagian-bagian yang cukup menguatkan untuk kemudian atas SK itu dilakukan peninjauan ulang atau dilakukan pembaruan, kira-kira kayak gitu. Nah, keperluan kawan-kawan yang kemudian mau berbagi itu bagian dari saya mendapatkan kemanfaatan untuk punya tambahan referensi. Ibarat kata kalau mau perang, saya punya tambahan amunisi. Peluru saya tidak hanya terbatas, kira-kira kayak gitu. Gitu ya, kawan-kawan. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena juga di tempat saya sudah masuk adzan Isya ini, sudah masuk waktunya sholat Isya. Silakan kalau ada yang ingin, Arif silakan atau ada Rah, Arahmah kalau mau menyampaikan karena open kamera, Hendrik mungkin silakan open mic. Husen, Purworejo mau menyampaikan? Arif, silakan open mic. Kalau mau menyampaikan, kalau Assalamualaikum nggak Pak D. buka berarti dianggap cukup. Oke, oh Mbak Lina silakan. Ini sebelumnya saya PD pendamping dari Kabupaten Kendal Pak D. Sudah difasilitasi untuk advokasi ke maksudnya ke BPSDM, ke kementerian itu sudah sangat luar biasa karena kami pun dari apa namanya dari Kabupaten Porkap sendiri belum ada info apapun. Dengan adanya grup ini sangat bermanfaat sekali, setidaknya tahu kenapa alasannya kita itu sudah apa namanya tidak ada nama di SK itu. Saya tahu itu malam Pak di SK begitu apa di grup yang Kemendes itu tak buka tak cari sampai nama itu ada berulang kali ternyata tidak ada namanya. Rasanya tuh ya Allah Gusti ternyata sampai sampai detik ini ternyata nggak ada namanya dari 2017 sampai 2015 hadiah akhir tahun kok seperti ini. Karena kebanyakan itu kan yang nggak ada namanya itu kan malah yang aktif di apa namanya di desa itu malah aktif sih Pak D. Dengan adanya grup ini, dengan mohon sangat untuk Pak D untuk bisa memfasilitasi kami yang tidak ada namanya, setidaknya tahu alasannya kenapa kok bisa tidak ada namanya. Harapannya sih ada revisi peninjauan kembali bisa diterima gitu. Gitu Pak D. Terima kasih ya Pak D, sehat selalu. Terima Terima kasih. kasih gitu aja Pak D. Yo, Arahmah silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya mau menyampaikan Pak D terkait informasi yang saya dapat ini baru-baru dari teman terkait SK itu sendiri. Informasi yang saya dapat mungkin bisa juga dikasih beri penjelasan bahwa SK itu sekarang katanya tadi itu rapat para PPK di Kemendes. Dan mereka itu menurut informasi yang saya dapat itu tidak mengetahui bahwa itu sudah ada SK itu. Jadi mereka sekarang rapat. Itu mungkin informasi yang saya dapat. Barangkali teman-teman juga dapat informasi itu. Terus yang kedua, eh, dalam ini pengurangan TPP ini, kami tidak mengerti indikator apa yang dipakai dalam mengurangi TPP. Karena kalau persoalan FKIN saja, FKIN kami baik, yang jadi kurang enak di hati ini ada beberapa TPP dan saya punya data itu 2 bulan tidak mengisi DRP dari terakhir Oktober ya. Yang sedang tidak bicara mohon di mute ya supaya Ya, informasinya tersampaikan dengan baik. Monggo lanjut. ya, yang jadi kurang enak di hati Pak D, ada, saya tidak usah menyebut nama, ada TPP, anggota TPP
yang 2 bulan tidak mengisi DRP, itu secara FKIN sebenarnya sudah tidak bisa lanjut. Tetapi saya lihat di SK itu ada namanya. Berarti saya berpikir begini, eh, pengurangan ini berarti antara suka dengan tidak suka, Pak. Itu saya berindikasi ada eh, mungkin dari provinsi itu sendiri yang bermain dalam hal pengurangan ini. Kenapa? Saya mohon maaf, saya pernah lihat sendiri dalam merelokasi atau memindahkan TPP itu bukan berdasarkan program, berdasarkan tunjuk menunjuk suka dengan tidak suka. Nah, saya berpikir berarti pengurangan ini eh, ditunjuk siapa yang tidak disuka itu yang dikurangi, bukan berdasarkan FKIN atau kinerja. Mungkin itu masukan dari saya, Pak D. Mungkin sebagai bahan pertimbangan juga nanti bahwa di lingkup TPP sendiri itu sudah tidak transparan. Oke, Itu barangkali dari saya, Pak D. oke, Karena saya makasih. juga melihat bahwa, ya, oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, jadi itu salah satu kenapa kemudian saya sampaikan kawan-kawan silakan bikin kronologis. Hal yang seperti disampaikan Mas Rahmah tadi, itu bagian yang juga bisa ditulis di dalam kronologis supaya terikot dalam apa kronologis yang disampaikan Rahmah gitu kan. Karena kalau dari Rahmah memberikan catatan-catatan seperti itu akan terekam sebagai oh ada temuan nih. Kayak di Sumatera Barat sampai kemarin kalau nggak salah saya mendapatkan informasi SK-nya belum ada gitu kan. Artinya bahasanya SK-nya belum beredar. Sudah ada tapi belum beredar. Informasi yang saya terima pertama adalah belum ada, tetapi kemudian ketika kita cari tahu ternyata sudah ada, tapi belum diedarkan karena akan ada penyesuaian. Nah ini kan menjadi nggak apa menjadi catatan-catatan yang itu menjadi temuan yang akan menjadi tambahan amunisi ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi. Oleh karenanya di dalam surat yang kita layangkan itu kan jelas sekali bahwa kemudian sehubungan dengan hal tersebut RPDN memohon kepada BPSDM untuk satu melakukan langkah profesional dan korektif, artinya mengkoreksi apa yang sudah dilakukan, membuka kembali proses verifikasi administrasi TPP existing yang telah memenuhi persyaratan. Satu, melakukan perubahan dan atau perbaikan surat keputusan tentang itu. Dan kemudian berikutnya menyampaikan penjelasan resmi secara tertulis berdasarkan administrasi dan mekanisme penetapan TPP guna mencegah terulang persoalan serupa di masa mendatang, menjamin kepastian status kerja dan perlindungan administratif. Ini adalah bagian-bagian yang kemudian kita cermati, setidaknya mungkin kawan-kawan yang mungkin pernah mengikuti forum-forum kita, saya sering menyampaikan bahwa bagaimana kawan-kawan ini mestinya juga datanya itu terpublish. Datanya terpublish itu artinya ketika ada nama Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu nomor kontaknya berapa sih? Tugasnya dia di wilayah mana? Itu mestinya publik bisa tahu. Data Ar-Rahmah itu bukan data pribadi manakala dia sudah dalam konteks pelaksanaan tugas. Makanya kenapa kemudian saya dulu pernah menyampaikan ada baiknya ada nomor yang itu adalah nomor untuk keperluan kerja, pekerjaan, satu nomor untuk keperluan pribadi. Artinya bahwa di nomor pekerjaan itu sudah bisa menyampaikan bahwa kamu ini siapa dan seterusnya itu tersampaikan di situ. Nah, ini yang kita waktu itu sempat berusaha mendorong itu kebijakan itu, dan waktu itu kepala BPI-nya Pak Ivanovic waktu itu sudah sepakat, tetapi ada penolakan dari teman-teman TPP. Saya nggak tahu TPP yang mana, yang level mana dan seterusnya, dan menganggap ini adalah data pribadi. Nah, ini yang saya perlu sampaikan ke teman-teman, positioningnya saya dan RPDN seperti apa.
supaya teman-teman juga paham atau kawan-kawan memahami. Kita mengambil posisinya adalah bagaimana kita pengen kawan-kawan ini benar-benar sebagai kawan-kawan yang profesional dalam pemberdampingan dan pemberdayaan masyarakat. Kira-kira itu. Silakan kalau ada yang lain ingin menyampaikan. Izin Pak De. Pak Dek Ya, masih bisa sampaikan usulan sendiri nih. oke silakan. Arahmah dulu, habis itu Masih bisa nanti tambah usulan Amelia. sedikit hanya usulan saja, Pak. Iya. Saya melihat ini forum cukup bagus. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya dari Sulawesi Tengah. Saya pindahan dari Sulawesi Selatan pindah ke Sulawesi Tengah. Eh, saya melihat forum ini cukup bagus sebagai berbagi rasa, berbagi informasi, berbagi keluh. Barangkali alangkah bagusnya Pak, karena informasi bahwa SK itu diketahui oleh BPK masing-masing wilayah. Bagusnya juga dalam forum ini mereka dimasukkan juga atau ikut supaya mereka tahu langsung bahwa keadaannya memang begini. Itu usulan dari saya Pak Deh. Mungkin itu dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Jadi untuk usulan memasukkan PPK dan seterusnya, saya satu. Bahkan kawan-kawan yang terkena dampak pun saya tidak merekomendasikan untuk serta-merta dimasukkan. Apalagi PPK, nanti PPK masuk ke sini tanpa kemauan mereka itu juga menjadi nggak fair. Kita punya rumah, kemudian memaksa orang untuk masuk kan tidak fair gitu. Jadi ketika nanti secara proses kemudian dilihat ini sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kementerian, saya yakin ada waktunya nanti forum-forum seperti ini akan dikuatkan oleh mereka-mereka yang mungkin di tingkat TPP nasional atau kemudian di tingkat teman-teman di BPSDM dan seterusnya. Semoga itu terjadi. Kira-kira itu ya, Bang Rahman ya. Jadi mungkin untuk yang itu enggak, saya tidak tertarik untuk memasukkan walaupun mungkin saya minta nomor kontaknya PPK juga tidak susah, tidak sulit untuk saya mendapatkan. Tapi memaksa masuk itu bukan pilihan yang menarik. Amelia silakan. Iya. Assalamualaikum Pak De. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Amelia. Saya dari Blitar, Kecamatan Blitar, Provinsi Sumatera Selatan. Saya salah satu TPP yang terkena dampak nomornya tidak ada di SK. Jadi begini Pak D dan teman-teman, saya ingin sharing sedikit dan bercerita sedikit. Ini tentang SK Pak D. Setelah SK itu keluar per tanggal 30 Halo, lagi suaranya nggak jelas ya. Nah, kayaknya ada di dekat ini tempat musola mungkin. Ada ya backsoundnya ya. ya Oke, jadi udah gini jelas belum? ya, silakan. Suara saya sudah Putus-putus, jelas? Oh, putus-putus. putus-putus. Ya, Sebentar. ya, cari tempat yang sinyalnya bagus. Apa? Ya, silakan. Ya, gini Pak De, sedikit Ya, cerita ini. Masalah SK Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Setelah SK itu keluar, kemarin saya cermati, yang pertama jelas nama saya nggak termasuk dalam SK, tapi ada yang janggal di SK tersebut. Maksud saya, apakah SK tersebut sah ketika banyak kejanggalan? Kejanggalan yang pertama itu bahwa nick teman-teman yang namanya ada di SK itu nicknya tidak lengkap, ada beberapa yang tidak lengkap. Dan yang kedua, SK tersebut janggalnya adalah SK-nya mengeluarkan kabupaten baru. Maksud saya kabupaten baru,
di Sumatera Selatan itu ada Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, Oki, Oi, dan lain-lain. Tapi ada satu kabupaten yang dikeluarkan yang sebenarnya kabupaten itu tidak ada. Nama kabupatennya itu Ogan Komring. Tapi di situ sudah ada nama yang di SK-kan dan sudah ada NIK dan lengkap. Maksud saya kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Di dalam SK tersebut ada kabupaten baru yang sebenarnya kabupaten itu tidak ada. Dan tapi di SK itu ada kabupaten anomali. Dan yang saya pertanyakan, apakah SK seperti itu sah ya Pak Dea? Mungkin itu saja keluh kesah saya dan ini semacam saya ingin sharing aja dan berbagi informasi aja ke teman-teman. Mungkin gitu Pak De. Dan Oke, sebelumnya saya lupa, saya terima kasih kepada Pak De karena sudah diberi forum. Saya sudah agak tenang dengan sedikit gonjang-ganjing yang kemarin. Semoga Pak De sehat-sehat selalu. Mungkin dari saya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih. Jadi hal-hal yang seperti tadi Amelia temukan itu yang saya harapkan masuk dalam catatan kronologis tadi. Jadi catatan kronologis umpama nih tanggal sekian menemukan apa, kemudian ada kejanggalan apa dan saya tulis aja di kronologis supaya apa? Supaya data-data itu kita bisa terima dan kemudian bisa menjadi catatan. Ini loh bukti bahwa kamu itu benar-benar nggak profesional kan kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian tadi yang Mas Rahmah Ar-Rahmah tadi sampaikan tentang ada pertemuan apa PPK diundang semua ke Kemendes untuk rapat koordinasi dan seterusnya. Itu bagian yang sudah kita sampaikan di forum sebelumnya dan itu kita sudah mendapatkan informasi hari Jumat bahwa Senin akan ada apa akan ada rapat itu. Bahwa materi akhirnya yang tadi disampaikan Mas Rahmah itu benar apa enggak, sampai sekarang saya belum mendapatkan konfirmasi tentang oh itu bukan PPK yang mengeluarkan umpamanya atau kemudian bisa jadi itu kemudian PPK buang badan dan seterusnya. Saya nggak tahu persisnya. Kenapa kemudian surat hari ini tadi pagi-pagi saya kirimkan, yaitu sebenarnya salah satu strategi saya. Bagaimana kemudian kepala BPSDM sudah terima surat itu, ada ini loh, kamu ada masalah-masalah, bla 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 dan seterusnya. Dan ketika kepala BPSDM menerima itu, dia juga membaca di tembusannya, oh menteri udah terima ini dan seterusnya. Setidaknya kemudian ada psikologis bahwa ini kalau nggak aku tangani serius, tembusannya ada menteri dalam menteri desa, ada menteri Pan RB. Mereka ini kan pejabat-pejabat ini kan terikat dengan apa? Terikat dengan kepegawaian mereka yang urusannya adalah di Kementerian Pan RB gitu loh. Ya, ini sebenarnya bagian-bagian cara kita bermain lah, yang seperti tadi saya sampaikan, cara main tiap organisasi beda, cara main orang per orang beda. Kenapa saya tidak kemudian membawa ini di wilayah, taruh kata nih, ke komisi yang membidangi Kementerian Desa dan seterusnya. Saya nggak tertarik untuk dibawa ke sana sebelum kemudian memang ini bagiannya mentok nih. Kalau mentok ya baru kita adu itu nanti urusan dengan politik kan gitu. Jadi itu ya kawan-kawan ya yang saya bisa sampaikan semoga cukup memberikan apa gambaran dan mohon maaf karena kebetulan saya ada apa meeting yang lain setelah ini. Jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Salam bahagia kawan-kawan semua. Mohon apa tenang, mohon apa percayakan ke saya untuk mencoba membuat langkah-langkah dan ketika ada informasi yang saya sampaikan, ketika saya butuh dukungan dari kawan-kawan untuk keperluan mungkin dokumen atau apa dan seterusnya kawan-kawan bisa merespon dengan baik dan di grup itu silakan kawan-kawan saling membantu satu sama lain. Oh ini apa nggak punya nomor PPK-nya ya dibantu dan seterusnya. Kira-kira itu ya kawan-kawan ya terima kasih saya akhiri sampai di sini semoga kita selalu diberikan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan dan semoga
kawan-kawan bisa kembali mendapatkan haknya, mendapatkan kesempatan untuk mendampingi teman-teman di desa. RPDN terus bangga berkarya, tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa demi cita mulia.